Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat kita semua. Saudara-saudaraku, pernahkah mendengar pertanyaan apa sih kira-kira rahasia kelapangan rezeki atau rahasia kesuksesan? Ya. Nah, ada 7 rahasia kelapangan rezeki. Ya, ada 7 rahasia kelapangan rezeki. Nah, rahasia yang pertama itu adalah yang utama adalah sholat. Ya, kenapa sholat ini menjadi yang utama? Karena kita tahu bahwa sholat itu adalah hubungan kita kepada sang pemilik kehidupan. Sholat itu adalah hubungan kita kepada sang maha kaya, sang maha pemilik rezeki. Nah, bagaimana mungkin kita tidak dekat kepada yang memiliki kehidupan ini, yang memiliki rezeki, yang maha kaya? Ya, maka yang utama itu adalah as-shalah. Yang pertama itu adalah sholat. Nah, salah satu ayat dari sekian banyak ayat di surat Al-Anfal, ya Allah menyebutkan Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu tentang karakteristik orang beriman. Ya, karakteristik orang beriman. Tapi ada satu ayat di situ, satu karakter yang luar biasa di situ adalah orang yang mendirikan sholat. Ya, alladzina yuqimunas shalah. Nah, apa hubungannya dengan rezeki? Karena di ayat yang keempat itu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka lah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun, ampunan, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Nah, rezeki yang mulia di sini bukan hanya uang. Ya, termasuk semua bentuk rezeki, kesehatan, anak soleh, keluarga bahagia, ya uang, pekerjaan yang halal, itulah rezeki yang mulia. Ya, saudaraku, sholat menempati urutan pertama. Nah, yang kedua adalah zakat, infak, sedekah. Perhatikan ayat-ayat sukses bahagia dalam Al-Quran, itu selalu ada infak sedekah mengiringi perintah sholat. Ya, kenapa? Karena di dalam sedekah, zakat, infak itu adalah ada keberkahan rezeki kita, ada keberkahan penghasilan kita. Di surat Saba ayat 39, barang apa saja yang kita keluarkan, ya, yang notabene apa yang kita keluarkan itu pun adalah pemberian Allah. Barang apa saja yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Jadi jangan pernah takut miskin, saudaraku. Tidak ada kamusnya orang bersedekah itu jadi miskin, orang menginfakkan harta itu jadi miskin. Di Al-Baqarah 261, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Intinya adalah kita berinfak, kita bersedekah dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan lagi 2 kali lipat, 1400. Ya, walaupun sebetulnya sekali lagi jangan ketika kita bersedekah, berinfak, berpikirnya sempit. Ya, bahwa kalau kita berinfak 1000 dapat berapa, 10.000 dapat berapa. Jangan selalu kalkulasi kita adalah materi, karena ada hal-hal yang luar biasa juga yang di luar materi justru lebih dahsyat. Ya, itu yang saya katakan, kesehatan itu mahal. Ya, kebahagiaan, keluarga bahagia, rezeki, anak yang soleh, pekerjaan yang halal itu luar biasa. Ya, saya punya sahabat-sahabat yang saya menemukan benang merah kesuksesan mereka adalah karena sedekah. Ya, video yang lalu saya sampaikan satu kesuksesan mereka adalah berbakti sama orang tua, karena berbakti sama orang tua, tapi juga ada benang merah satu hal, yaitu karena sedekah. Ya, orang-orang sukses itu karena sedekah. Nah, yang ketiga, setelah zakat, infak, sedekah ini, saudara-saudaraku, adalah berbakti kepada orang tua. Ya, kenapa berbakti kepada orang tua? Karena ternyata amalan yang utama setelah sholat pada waktunya adalah berbakti kepada orang tua. Baru disusul dengan jihad fisabilillah. Dan kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain.
Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Dan saya sudah banyak melihat dari kehidupan teman-teman, sahabat, kolega, ya, mereka yang sukses adalah yang paling berbakti kepada orang tua. Yang menempatkan orang tuanya sebagai raja, maka kehidupannya seperti raja, kemuliaannya seperti raja, rezekinya seperti raja. Dan itu perintah Allah dan Rasulullah. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang merintahkan berbakti kepada orang tua. Nah, yang keempat, saudara-saudaraku, kalau kita ingin berkelimpahan kebaikan di dalam hidup ini, yang keempat itu adalah takwa. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat 65 ayat 2, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Dan dilanjutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Dan Allah beri rezeki dari pintu yang gak pernah dia sangka-sangka. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah tingkatkan akidah kita, tingkatkan ibadah kita, amal kita, dan tingkatkan akhlak kita. 3 hal, akidah, ibadah, akhlak. Nah, akhlak ini adalah integritas kita, kejujuran, ya, tanggung jawab, disiplin, menepati janji, amanah, dan lain-lain, ya, integritas kita. 4, saudaraku, ya, sudah 4. Nah, yang kelima, apa rahasia dibukakan Allah pintu rezeki kita yang kelima? Yang kelima itu adalah silaturahim. Man ahabba yufsatulahu fi rizki wa yunsa'a fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka rajin-rajin silaturahim. Ya, silaturahim itu penting, saudaraku. Kenapa? Karena silaturahim itu membangun network. Kita itu terikat satu sama lain. Ya. Kalau ingin jadi orang sukses, kumpullah dengan orang sukses. Kalau ingin jadi orang bahagia, kumpullah dengan orang bahagia. Kalau ingin jadi orang-orang yang optimis, kumpullah dengan orang-orang yang berpikir positif, berjiwa positif, dan pastinya bertindak positif. Nah, itu penting silaturahim itu. Ya, banyak orang-orang yang tidak mau bersilaturahim, berarti dia memutuskan mata rantai kesuksesan dan kebahagiaannya. Ya, dia memutuskan mata rantai kesuksesan dan kebahagiaannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang keenam? Ya. Apa yang keenam? Yang keenam itu jadi orang yang bersyukur. Kenapa jadi orang bersyukur? Karena kelimpahan rahmat, kelimpahan kebaikan itu berbanding lurus dengan rasa syukur. Makin banyak syukur kita, makin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sedikit syukur kita, sedikit nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tidak pernah bersyukur, maka kita tidak pernah mendapatkan kelimpahan rahmat dan kebaikan. Ya, kita tidak pernah mendapatkan kelimpahan rahmat dan kebaikan di dalam hidup ini. Ya, orang-orang bersyukur itu adalah orang-orang yang sukses dan bahagia. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat kami kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, azab kami sangat pedih, kata Allah. Jadi tingkatkan rasa syukur kita dan jangan pernah jadi orang kufur. Kenapa? Karena kufur itu mendatangkan murka Allah. Ya, kufur itu mendatangkan murka Allah. Nah, yang terakhir, saudaraku, ya, rahasia pembuka pintu rezeki itu, ya, jangan lupa, rahasia pembuka pintu rezeki itu adalah menjadi orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Ya, dan tentunya diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12, Allah mengatakan minta ampunlah kepada Allah. Ya, minta ampunlah kepada Allah, Allah pasti mengampuni dosamu. Dan Allah menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Dan Allah memperbanyak harta dan anakmu. Dan Allah menyiapkan kebun-kebun dan sungai-sungai buat engkau. Nah, apa itu artinya? Itu adalah kebaikan luar biasa yang akan diberikan Allah kepada kita. Jadi biasakan istighfar, biasakan minta ampun. Sering-sering memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Dan kita harus contoh Rasulullah. Karena apa? Manusia paling sukses itu adalah Rasulullah. Ya, manusia yang paling bahagia itu adalah Rasulullah. Manusia yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah. Jadi kalau kita mau sukses,
Dan teladan kita adalah Rasulullah SAW minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun. Kenapa? Karena begitu kita minta ampun ya kepada Allah, Allah buka hijab penghalang turunnya rezeki. Apa itu? Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. 7 rahasia pembuka pintu rezeki, saudara-saudaraku. 7 rahasia juga yang bisa mengantarkan kita sukses bahagia. Semoga Allah meridai kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, subscribe, like, comment, and share. Sukses bahagia sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.